Bos dan co-host kita malam hari ini, Hotman Paris dan Ajeng Kamarati. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room Metro TV dengan Gus Lora Hotman Paris dengan Ajeng Kamarati. Topik kali ini apa? Topik malam hari ini adalah galian ganggu pengguna jalan. Cuma ganggu atau mengambil tanahnya? Nah, nanti kita tanya-tanya. Oh, begitu. Tapi tadi kesini macet nggak sih, Bang? Oh? Macet nggak? Oh, tadi kan saya dari tol ke tol jadi nggak macet. Nggak macet. Tapi Ya. kalau misalnya Abang lewat jalan biasa yang banyak trotoar itu biasanya macet, Bang. Benar. Ada galian air lah, kabel ada di sana lah, lalu ada juga trotoar lagi diperbaikin. Itu kan banyak banget orang-orang yang akhirnya komplain. Itu dia akan kita bahas malam hari ini. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Menuju penghujung tahun 2019, pemerintah Provinsi DKI Jakarta gencar melakukan upaya pelebaran dan revitalisasi trotoar, pembuatan jalur sepeda, penertiban kabel udara, dan galian saluran air di berbagai wilayah. Namun, upaya tersebut tidak berjalan mulus. Pengerjaan proyek serentak yang terlampau lama menimbulkan kemacetan di berbagai wilayah. Seperti proyek di Jalan Dr. Satrio yang telah berlangsung selama 5 bulan. Memperparah kemacetan di wilayah tersebut. Saya harap sih trotoar ini cepat jadi ya, gitu karena bisa dilihat gitu area sekitar sini trotoarnya masih berantakan gitu Mas. Saya harap sih semua berjalan dengan baik dan lancar, terus trotoarnya pun juga semoga juga nggak ada PKL atau apa yang bisa jualan gitu supaya kita nanti juga jalan kaki juga mudah sih. Pertama, saya kira sih sah-sah aja warga istilahnya untuk mengeluarkan suatu pendapat ya kan. Tapi saya ingin juga jangan sampai artinya ini juga membuat juga masyarakat juga seakan-akan juga istilah tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan tiba-tiba dibikin trotoar. Katanya itu nggak boleh terjadi seperti itu. Apakah sesudah dibangun trotoar ini itu mendorong orang mau berjalan kaki atau tidak? Jakarta ini bisa dikatakan sekarang ini menikmati utilitas kota yang didesain dari zaman lalu. Dari zaman kolonial, zaman kemerdekaan, sampai zaman sekarang banyak utilitasnya, fasilitasnya itu masih sisa masa lalu dan kita nikmati sampai sekarang. Artinya apa? Kota ini belum banyak berubah. Tak hanya itu, perwakilan Ombudsman Jakarta Raya menerima banyak keluhan masyarakat terkait buruknya pengawasan terhadap pekerjaan para kontraktor dalam proyek tersebut. Adanya lubang-lubang galian tanpa penutup dan papan informasi yang jelas, serta penempatan material proyek di trotoar dan jalan, menutup akses pejalan kaki dan pengguna jalan raya. Peristiwa jatuhnya mobil Xenia di kawasan DI Panjaitan pada hari Senin 24 November 2019 lalu merupakan puncak gunung es dari lemahnya koordinasi pengawasan pemerintah provinsi terhadap para kontraktor. Di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, warga dan pengusaha setempat dibuat resah dengan proyek pelebaran trotoar lantaran terpaksa menandatangani perjanjian kerjasama yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk memberikan sebagian lahannya. Proyek lebaran trotoar di Kemang diduga melanggar sejumlah peraturan. Lantaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seharusnya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Bagaimana solusi yang dapat diberikan? Galian ganggu pengguna jalan akan dibahas dalam Hot Room malam ini. Banyak banget yang komplain dan udah banyak yang datang ke sini. Ada 3 orang korban. Ya. Kita ngobrol dulu, Pak. Siapa yang mau Pak diajak ngobrol? Jonathan Irianto, apa keluhannya Pak? Rumahnya di Kemang juga? Saya salah satu pengusaha hotel di Kemang. Pengusaha hotel di Kemang, oke, Ya, terus? trotoarnya akan direvitalisasi, Ya. tetapi yang diambil adalah bagian dari Tanah saudara. tanah kami. Oke. Untuk revitalisasi trotoar nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau tanah diambil, di mana di situ ada infrastruktur kami, Ya. ya Akan dibongkar berarti? akan dibongkar Ya. tanpa ada penggantian, Tanpa prosedur yang... Pembebasan tanah. pembebasan tanah Oke. dan merusak
fasad dan parkir kami, Ya. tentunya ke depan bisnis kami akan drop. Yang ditawarkan apa? Prosedurnya Bina Marga DKI itu mengambil alih tanah saudara, apa yang ditawarkan? Ditawarkannya dengan perjanjian kerjasama yang cukup sederhana, di mana penggantiannya hanyalah dengan restitusi PBB. Berapa Hanya lama? restitusi PBB aja, nggak lewat Restitusi BPN PBB berarti ya? tidak ada ketentuan lain penggantian, dan kami pada dasarnya menolak. Oke. Walaupun ada ganti rugi, kami menolak. Karena apa? Karena hotel kami tidak akan seperti semula. Dan Revenue berapa akan besar turun. yang diambil? Banyak. Kurang lebih ada 80 meter persegi yang terambil. Jadi Anda belum mau tanda tangani surat perjanjiannya? Kami menolak, Terus tidak ancaman hukumnya dari Pemda DKI apa? Ternyata kaitannya dengan SLF, Yaitu yaitu sertifikat. surat layak fungsi, yang Oh. menurut kami tidak ada hubungannya dengan pelebaran Emang Anda trotoar. tidak punya SLF? SLF saat ini kan sedang proses perpanjangan dan sebagainya. Tapi ada sebenarnya. Ada. Kalau nggak dikasih tanahnya nggak dikasih, Nggak dikasih. sertifikat layak fungsinya. Jadi itu ancamannya ya? Sebagai Ancamannya. Nah, tadi Pak Jonathan, sekarang Pak Boma Wikan. Pak Boma, Pak Boma, gimana? selamat Iya, malam. Gimana ceritanya? sama juga penderitanya. Kurang lebih sama, tapi dari sisi lain saya adalah tinggal di Jalan Kemang 1 yang jalannya kecil. Yang Dan itu tidak tempat usaha. itu memang residensial masih. Hanya memang di jalan kami itu adalah dari 3 jalan besar menuju masuk ke jalan kecil yang samping McDonald. Itu juga akan di Oh iya, iya. Iya, trotoarnya akan akan dirubah juga. digarap. Yang perempatan macet belakangan ini ya? Iya, dari dulu selalu macet. Heeh. Sekarang akan tambah macet karena dengan lebar 4 meter jalan terjadi ketidakseimbangan. Manuver itu akan menambah jadi tambah macet. Oke, yang ditawarkan ke Anda apa? Sama juga. Tanda tangani surat perjanjian secara sukarela. Betul. Anda akan dibebaskan restitusi apa? Betul. PBB. Hanya itu aja. Iya, dan Saya seimbang nggak dengan harga tanahmu? ya jelas tidak. Tidak seimbang. Karena Ya? kita dulu Makanya juga protes harus beli ya. kan. Dulu kan kita beli nggak gratis, Gitu. Bang. Jadi sampai sekarang Anda belum mau tanda tangan. Kami masih mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Kan proses pembebasan tanah kan ada prosedurnya. Tanya nggak? Tentunya kami tanya, Ya. terutama terkait dengan undang-undang juga yang berlaku Benar. 2012 yang akan melindungi hak-hak kami. Tapi memang kami sulit mendapatkan jawaban yang Kalau absolut. Anda tidak kasih tempat usaha lo akan di apa? Di bredel atau apa? Ya kemarin kalau Akan disegel. ya karena kami disuruh urus SLF-nya, kalau nggak punya SLF akan disegel. Oh, Kalau berarti tanda tangan sama. perjanjian Enggak, Pak. nggak usah. Iya. Berarti mau nggak mau harus mau gitu kan sebenarnya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, korban Yang yang ketiga, Pak Heri Suherman, korban trotoar Kemang. Ya, Bang. Ya, gimana Pak? Kita maju sebentar. Ya, saya kebetulan mewakili beberapa warga sebagai kuasa hukum, Bang. Yang Oh, Bapak terkena- sebagai kuasa hukum. Siap. Pemilik usaha atau rumah tinggal? Pemilik usaha ada yang rumah tinggal juga. Yang rumah tinggal juga kena. Yang rumah tinggal juga kena. Kalau rumah tinggal kan tidak perlu sertifikat layak usaha. Ada beberapa bagian tanahnya yang terkena, tetapi dengan ancaman akan karena sudah dikirimkan SP1, SP2 kan. Nggak ancamannya apa? Apakah juga disyaratkan harus tanda tangan, harus ngurus surat? SLF Ya. tadi. Ya kalau dia PKS. tidak berusaha, ngapain dia surat sertifikat layak apa namanya itu? Layak fungsi. SLF. Ya. Walaupun dia tidak berusaha. Ya, itu ada rumah tinggal yang disyaratkan. Yang kena seperti juga? itu, yang terkena juga. Terus yang terjadi Pak, udah tanda tangan perjanjiannya atau apa? Ada satu klien kami yang akhirnya Menyerah. dan tanda tangan PKS. Oke, terus yang lain? Dengan sukarela. Sejauh ini belum Upaya hukum yang sudah ditempuh? melakukan upaya hukum, Belum hanya menempuh upaya berupa hukum. konsolidasi atau komunikasi-komunikasi. Ada kuasa hukum mereka juga, Pak Kamilus Elu, mungkin kayak bisa Ya, ngobrol gimana Pak sebentar. Kamil? Gimana? Ya, Sejauh ini Faktanya gimana? sudah kita tahu, tapi sikap kalian gimana sebagai kuasa hukum? kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk penataan trotoar di Kemang, itu sebenarnya ada dua persoalan di situ. Yang pertama, penataan yang existing atau trotoar yang saat ini ada, tapi persoalannya ada di ketinggian, terlalu tinggi trotoarnya, sehingga kemudian mengganggu aktivitas masyarakat di situ. Nah, yang kedua, masalah penambahan lahan untuk pelebaran trotoar. Mengambil lahan orang lain itu aja? Ya, Terus? itu persoalan kedua. Nah, pengambilan lahan warga, tapi kemudian tidak ada kompensasi. Nah, sedangkan Pemprov DKI Jakarta di dalam draft perjanjian kerjasama itu mengutip
Peraturan Menteri Agraria nomor 12 tahun 2019 tentang konsolidasi tanah. Nah di situ kan hanya dikutip bahwa melibatkan partisipasi masyarakat secara sukarela, titik di situ. Nah sedangkan mereka nggak paham apa konsolidasi tanah, kenapa itu peraturan itu muncul. Misalnya peraturan itu muncul untuk reformasi agraria sebenarnya, dan itu pelaksana konsolidasi tanah itu BPN. Oke, nanti kita akan ngobrol, Bapak-Bapak sekalian. Kita akan langsung kepada petugas atau pejabat dinas di Bina Marga. Ada Ibu Riri Asnita sudah bersama kami. Halo Ibu Riri, selamat malam. Halo Mbak, selamat malam. Ada Ajen dan Mbak Hotman di sini. Hai Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol, jangan kemana-mana Ibu. Hai. Boleh ya ngobrol sebentar ya soal trotoar dan galian-galiannya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Hot Room Metro TV. Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Trotoarnya akan direvitalisasi, Ya. tetapi yang diambil adalah bagian dari Tanah saudara. tanah kami, Oke. di mana di situ ada infrastruktur kami, Ya. ya Akan dibongkar berarti. akan dibongkar Ya. tanpa ada penggantian, Tanpa prosedur yang tanpa prosedur pembebasan yang tanah. Hot Room. Galian ganggu pengguna jalan. Kita ngajak ngobrol siapa lagi nih, Pak? Oke, ini kita akan bicara dengan Ketua Koalisi Pejalan Kaki. Kaki. Kok Mas berarti Alfred. wargamu ada miliaran dong kan? Semua orang jalan kaki. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Oke. Tadi 3 pemilik tanah mengatakan ini Pemda DKI mau ngambil tanahnya untuk kepentingan umum tapi tidak sesuai prosedur. Ya kan? Jadi mereka merasa dirugikan. Kalau pejalan kaki apa yang dirugikan? Ya, jadi gini, dari Koalisi Pejalan Kaki melihat bahwa sebuah perkotaan yang pertama adalah kalau kota itu mau dilihat beradab, Ya. yang pertama yang harus dibangun itu adalah fasilitas untuk manusianya, yaitu adalah trotoar. Jadi Anda setuju jalan ini dibangun? Bukan jalannya, tapi trotoar. Trotoarnya setuju? Nah, itu yang paling kami desak selama ini dan targetnya Pemprov DKI Jakarta adalah 2.600 km untuk membangun trotoar sampai saat ini. Dan yang kami lihat baru ada 400 km yang baru terrevitalisasi. Oke. Dan masih ada PR sekitar 2.200 km yang perlu direvitalisasi di ibu kota Jakarta. Nah, komplainnya apa selama ini? Yang pertama dari mulai trotoarnya tidak berwujud, diserobot oleh para pengendara, dijadikan tempat parkir, dijadikan tempat reklame, ya, dijadikan sebagai tempat pedagang kaki lima. Penderitaannya pejalan kaki komplit tuh di situ. Artinya proses pembangunannya terbengkalai atau bagaimana? Sebenarnya tidak terbengkalai, tapi ini tetap ongoing kami lihat. Tapi banyak dipakai untuk tujuan lain. Diokupansi oleh tujuan lain yang memang tidak fungsinya. Sampai menunggu selesai dibangun begitu. Ya, tapi yang paling utama adalah pada saat proses perencanaan sampai pembangunan itu banyak sekali mal operasional yang kami lihat. Yaitu Salah apa satunya adalah pada saat melakukan penggalian dan yang lain tidak memberikan akses sementara bagi pejalan kaki. Oh, jadi karena digali orang-orang nggak bisa jalan kaki Betul, akhirnya dan itu yang sangat dikomplain ya? mengorbankan hanya pejalan kaki karena apa? Ketika ruang sementara itu tidak dikasih dan di sana terjadi kecelakaan, pejalan kaki yang harus disalahkan. Karena apa? Berjalan di jalan raya, tidak dikanalisasi. Ada kasus-kasus kayak gitu suka dikomplain? Ada. Jadi Ada lagi banyak jalan sekali. kaki kejeblos gitu? Betul, karena koalisi pejalan kaki dalam satu hari itu kurang lebih 100-an atau sampai 200-an menerima aduan dari publik. Ya, terkait dengan fasilitas pejalan kaki. Kalau gitu kita ke Ibu Riri deh. Ibu Riri banyak banget komplainnya. Halo Ibu Riri. Ibu Riri selamat malam. Selamat malam. Banyak pertanyaan nih Bang Hotman. Halo. Ya, ada 3 korban di sini dan bahkan juga ada yang mewakili berbagai warga Kemang. Katanya kantor Ibu waktu Pemda DKI mau mencoba mengambil tanah rakyat tidak dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, bahkan katanya kalau nggak dikasih tanahnya, lu harus urus surat laik fungsi. Dan kalau nggak diurus itu akan disegel tanahnya. Jadi kayak nggak dikasih pilihan Nggak gitu? dikasih pilihan. Tentu Pemda DKI kan merasa kalau mereka sudah tanda tangani perjanjian, tentu akan dipakai, lu udah setuju. Jadi seolah-olah Pemda DKI di sini diduga mengancam rakyat dengan cara kalau nggak gua segel lo, tapi kalau lu kasih tanah lu sukarela, oke-oke aja. Padahal kan ada peraturan publik mengenai cara-cara pembebasan tanah yang harus ada appraisal segala.
dan termasuk fasilitas di atas tanah tersebut. Pendapat Ibu gimana? Oke, baik. Terima kasih Bang Hotman, Mbak Ajeng. Kaitan dengan trotoar Kemang ya, salah satunya itu memang kita melakukan pembangunan trotoar di area Kemang itu dengan melakukan mekanisme kolaborasi dan partisipasi, dalam hal ini membuat perjanjian kerjasama pada para pemilik persil. Karena kita tahu bahwa kita punya Perda 1 tahun 2014 tentang RDTR dan PZ. Jadi terkait dengan hal tersebut sebenarnya kembali lagi bahwa di kawasan Kemang tersebut memang secara zonasi itu terbagi menjadi beberapa segmen zonasi. Di mana zonasi pertama itu adalah kawasan permukiman, yang paling besar di sana itu adalah kawasan permukiman. Yang kedua memang ada kawasan komersial dan ada juga kawasan campuran. Nah kebetulan pembangunan trotoar di kawasan Kemang itu kita mengerjakan dari Simpang Prapanca sampai dengan kurang lebih Simpang Kemang Selatan ya. Itu zonasinya terdiri dari 3. Nah kaitan zonasi yang kuning atau perumahan secara Perda RDTR tersebut dan secara Perda RT/RW-nya Pemprov DKI bahwa kawasan itu selain sebagai permukiman bisa dilakukan perubahan peruntukan menjadi kawasan komersial dengan sistem yang namanya TPZ, teknik pengaturan zonasi. Nah, terkait dengan hal tersebut pastinya ada perubahan yang tadinya rumah, dia berubah menjadi komersial. Berarti kan di situ Pemprov melihat bahwa ada tingkat lalu lintas atau tingkat dari kawasan tersebut akan berubah fungsi, yaitu yang tadinya perumahan, tidak terlalu banyak kendaraan, dan ini beralih menjadi komersial. Pertanyaan pertama, ya. Apakah dipakai untuk apa oleh Pemda, tapi ini kan tanah rakyat. Apakah prosedur pembebasan tanah rakyat sudah ditempuh sesuai dengan perundang-undangan? Jadi Pak Hotman, yang kita lakukan tadi yang saya jelaskan, kita memang tidak melakukan dengan cara pembebasan lahan, tapi dengan perubahan peruntukan, yaitu dari daerah perumahan menjadi area komersial. Nah di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus ditempuh di situ, yaitu salah satunya dengan memberikan area trase daerah milik jalan untuk sebesar-besarnya menjadi fasilitas publik. Terkait dengan hal tersebut, makanya kami melakukan pembangunannya itu hanya sebatas trase daerah milik jalan, yang secara peruntukan memang itu merupakan trase milik jalan. Kalau tanahnya itu sudah milik warga setempat, bagaimana proses ganti ruginya? Nah, itu Pak. Jadi yang memang ditempuh Pemprov ini tidak melakukan dengan proses ganti rugi, tapi yang kita lakukan adalah dengan proses perubahan peruntukan tersebut menjadi daerah-daerah komersial. Tapi kan untuk daerah komersial tanahnya diambil dulu, dibayar dulu, itu pertanyaannya. Jadi dulunya udah beli, sekarang mau diambil sukarela ya pasti. Apakah ada kewenangan bagi Pemprov DKI mengambil tanah orang? Jadi gini Pak, Bang Hotman, jadi yang kami lakukan adalah perjanjian kerjasama. Pada saat warga tidak melakukan perjanjian kerjasama, ya kembali lagi, karena kalau perjanjian kerjasama ini adalah mau sama mau. Yang sampai dengan saat ini memang mereka belum mau melakukan perjanjian kerjasama. Itu juga ada ini, seperti apakah itu. Tapi juga ini, ada yang apakah ini semacam diduga ada kelicikan gitu loh? Artinya memang begitu tanda tangan sudah perjanjian kerjasama, case close. Karena udah sukarela. Tapi kan mereka itu sebenarnya tidak mau, tapi kalau tidak mau diancam lagi dengan harus ngurus surat SLF. Surat layak fungsi, kalau enggak rumahnya disegel. Itu bagaimana itu? Sebenarnya sih arahnya tidak seperti itu Bang Hotman. Jadi memang di sini memang ada perbedaan antara pembangunan trotoar dengan yang tadi SLF dan lain. Tapi memang sepertinya masih sebagian warga di sana melihatnya arahnya ke sana ya, bahwa ini sebenarnya saya SLF-nya dilihat. Padahal SLF ini juga kan memang ada aturan mainnya. Nggak mungkin juga SLF ini akan dicek kalau ternyata rata-rata gedung di sana perizinannya lengkap. Pengecekan ini juga dilakukan memang tidak semata-mata dilakukan saat ini, memang dilakukan secara berkala karena SLF ini juga masa berlakunya tidak setahun 2 tahun, tapi masa berlakunya 5 tahun seperti itu. Oke, Bu Riri, nanti kita akan lanjutkan lagi mungkin abis jeda pariwara berikut ini Bang, kita memberikan kesempatan buat mereka para korban untuk langsung bertanya aja ya. Iya, langsung. Oke, kita jeda sebentar pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room Metro TV. You just wanna pretend you don't want my heart. Maybe you just have got on me with someone new. Yeah, you just wanna pretend I knew from the
targetnya Pemprov DKI Jakarta adalah 2.600 km untuk membangun trotoar sampai saat ini. Dan yang kami lihat baru ada 400 km yang baru terrevitalisasi. Dan masih ada PR sekitar 2.200 km yang perlu direvitalisasi di ibu kota Jakarta. Always be my day one. Day zero when I was the one. I'm nothing by myself. You are no one else. Take to your mind, day one. Gimana Bang, udah puas tadi ngobrol sama Bu Riri? Iya, kita kasih kesempatan yang lain dulu kepada kuasa hukum dari para korban yang tanahnya diambil di Kemang. Apa keberatan saudara atas pendapat dari Ibu Riri? Silakan. Apabila Pemda DKI Jakarta mau mengambil lahan warga, itu ada prosedur hukumnya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Ya, itu harus dengan pembebasan. Pembebasan. Jadi kalau perjanjian kerjasama nggak setuju pengadaan ya? lahan untuk bagi pembangun untuk kepentingan umum. Nah ini kan untuk kepentingan umum dan membutuhkan lahan. Tidak mungkin pemerintah nggak punya anggaran untuk membebaskan lahan warga. Itu tidak ada proyek dari pemerintah yang ada lahannya tapi tidak ada anggaran. Itu tidak ada. Kalau warga, Ibu itu kan bilang kalau warga sukarela dengan surat perjanjian kerjasama, itu tidak boleh. Apakah itu dipaksa atau secara halus? Itu ada bentuk intimidasi warga itu. Yaitu apa? Mengintimidasi mereka supaya memaksa mereka untuk menandatangani perjanjian kerjasama supaya lahan mereka diambil oleh Pemda. Kalau nggak dilaksanakan, kalau nggak tanda tangan sudah perjanjian kerjasama mereka akan dipersulit izin-izinnya. Mereka udah ada niat itu untuk mempersulit warga. Kalau memang warga tidak mau ajak kerjasama dengan Pemda. Jadi Anda mengatakan apa yang disebutkan oleh Ririn itu melanggar hukum? Melanggar hukum karena pelayanan publik itu ada undang-undangnya. Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Itu nggak bisa diseludupkan dengan cara-cara lain begitu? Tidak boleh. Itu hak. Artinya walaupun itu tanah dipakai komersil, tanah pribadi ya harus diganti begitu? Harus diganti. Mau dipakai untuk tujuan istana pun ya harus begitu? Harus diganti itu. Gimana Ibu Riri? Gimana nih? Katanya nggak boleh ambil tanah orang untuk tujuan apapun. Apalagi kalau misalnya gratis ya, nggak boleh. Ya. Yang tadi sudah saya jelaskan sih sebenarnya Bang Hotman. Jadi memang kita harus lihat dulu kawasan tersebut seperti apa. Nah memang Kemang ini kawasan yang tadi saya bilang perubahan peruntukan. Kita punya aturan RDTR juga di sana. Dan sifatnya yang tadi kembali lagi yaitu PKS, perjanjian kerjasama. Ini kalau memang lahan persil tersebut memang sudah memiliki TPZ, sebenarnya secara mekanisme mereka memang sudah harus menyerahkan lahan tersebut untuk kepentingan publik. Seperti itu. Itu penekanannya sih sebenarnya di sana. Kalau warga tidak mau menandatangani perjanjian, satu. Dan juga anggap misalnya warga tersebut tidak mempunyai izin-izin lengkap. Terus tanahnya mau diapain sama Pemda? Apakah dirampas begitu saja atau bagaimana? Kalau nih ya, kalau ada warga tidak mau tanda perjanjian, gimana? Iya. Sejauh ini yang kami lakukan adalah kami hanya melakukan pembangunan di area publik. Kalau itu di atas tanah rakyat berarti kan harus dibebasin dulu, baru untuk kepentingan publik. Bukan, maksudnya seperti ini Bang Hotman. Pada saat ada lahan yang tidak melakukan perjanjian kerjasama, maka Pemprov melakukan pembangunan trotoarnya ini hanya sebatas daerah yang sudah existing sekarang ada, yaitu batasnya adalah saluran seperti itu. Itu yang kami kerjakan pembangunannya gitu. Maksud saya, tapi kalau sudah ada PKS, kalau ada alur trotoar itu dibangun di atas tanah yang warga belum tanda tangani perjanjian. Sejauh yang kami lakukan adalah kami melakukan pembangunan memang sesuai dengan apa yang di perjanjian kerjasamakan. Contohnya kalau sudah ada PKS itu yang kami lakukan pembangunannya. Mau pelebaran kayak mau apa kayak, kalau itu menyentuh tanah milik pribadi, kalau dia tidak mau tanda tangan perjanjian sukarela tadi, Pemda DKI nanti diapain ini tanah ini? Oh tidak, kalau dia tidak ada perjanjian kerjasama, kita mengerjakannya hanya di area trase jalan yang sudah existing adanya. Jadi trotoar tetap tersambung. Yang tadi trotoarnya mungkin 4 meter, di sana hanya kita kerjakan trotoar 2 meter karena existing yang ada di sana trotoarnya 2 meter seperti itu. Ya kalau misalnya harus melewati trotoar tersebut harus melewati tanah pribadi. Karena kalau tidak dibebaskan dulu pasti terputus kan. Bagaimana bisa bangun trotoar kalau misalnya sebagian tanah rakyat itu diapain? Jadi apakah rakyat itu harus suka atau tidak kami bangun gitu loh. Untuk yang tidak mau tanda tangani perjanjian kerjasama. Iya.
Contoh, misalnya ada satu persil tidak melakukan perjanjian kerjasama di sana, tapi existing di luar persil mereka kan sudah ada existing trotoarnya, mungkin kecil, hanya 1,5 meter atau 2 meter, itulah yang kita bangun terlebih dahulu. Jadi trotoarnya kan muter-muter begitu, ada yang 4 meter, ada yang 1 meter begitu. Konektivitasnya tetap tersambung seperti itu. Oke, jadi ini pegangan bagi kalian. Artinya Ibu Riri mengatakan kalau memang kalian tidak mau akhirnya secara sukarela, nggak bisa diambil, begitu kan? Nah, ini. Jadi warga nggak bisa dipaksa gitu. Betul sekali. Ya, silakan jawab, Pak. Silakan. Boleh. Betul sekali. Tapi jangan mempersulit perizinan yang sedang dilakukan. Ah, itu dia tuh gara-gara mereka tidak Jangan mau. intimidasi Ya. ke situ. Jadi fair. Semua akan melihat kalau ada warga yang dipersulit perizinannya. Itu aja. Itu yang dicatat, harus Ya. catat. Oke, tepuk tangan dulu. Perbincangan yang menarik sekali. Masih ada Pak Lintong selaku ahli hukum tata usaha negara, kita bisa Pak ngobrol Lintong sebentar. itu bisa digugat di TUN nggak tuh? Menurut pertama, itu penyeludupan hukum nggak oleh Pemda DKI? Tadi faktanya sudah jelas. Nggak, saya melihat kasus ini ada 2 peristiwa hukum yang terjadi sekaligus. Peristiwa hukum pertama yang bersumber dari hukum perdata yaitu perjanjian dan kesepakatan. Peristiwa hukum kedua yaitu adanya tindakan yang bersumber dari hukum publik. Tindakan yang bersumber dari hukum publik itu bisa digugat di PT UN setelah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kalau mereka tidak pernah mengeluarkan SK, apa yang digugat? Langsung dibongkar, dibangun. Gugat kemana itu? Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, objek sengketa di PT UN itu bukan lagi hanya SK yang tertulis. Tindakan juga? Tindakan juga. Yang merugikan? Yang merugikan. Bahkan sekarang dalam SEMA nomor 2 tahun 2019, Onrecht Matig Overheidsdaad sudah menjadi wewenang daripada Itu bahasa apa PT UN. tadi itu? Bahasa Batak bukan? Perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Oke. Jadi kesimpulannya aja, Pemda DKI bisa digugat mereka upaya hukum apa? Bisa digugat melalui Perma nomor 2 tahun 2019 itu digugat melalui tindakan bahwa itu tindakan bertentangan dan OOD tadi. Tapi kan harus lewat dulu, sudah lewat nggak 90 hari kalau ini sudah misalnya 3 bulan lalu. Nah sekarang ada Perma juga yang mengatakan sebelum menggugat ke PT UN harus melakukan keberatan dulu upaya administrasi. Setelah lewat upaya administrasi, baru digugat di pengadilan tata Batas usaha negara. 90 hari baru boleh gugat, dihitung dari kapan? Dihitung sedang ada jawaban daripada upaya keberatan itu. Kalau nggak jawab? Kalau nggak jawab 10 hari nggak jawab dianggap dikabulkan. Dia harus menjawab dalam tempo 10 hari. Dianggap dikabulkan? Bukan dianggap dikabulkan, itu pasal 53 itu. Pokoknya dianggap bisa digugat. Sudah bisa gugat begitu ya? Oke, Bu Riri terima kasih telah bergabung sama kami. Pak Lintong, nanti kita akan ngobrol lagi apa yang harus menjadi solusi bagi korban di sini. Ngopi dulu mau nggak? Ya, mana dari tadi saya nggak konsentrasi dulu. Ngopi dulu. Dengerin orang debat kan biasanya abang langsung kayak, aduh, basah itu kayaknya. Ya itu, jadi kita mau tanya kepada Pak ahli hukum TUN nanti itu penyeludupan hukum atau tidak? Si Pak Lintong belum jawab nih, itu penyeludupan hukum atau tidak? Gimana Pak, penyelundupan hukum atau bukan yang dilakukan Pemda DKI Jakarta? Pokoknya semua keputusan maupun tindakan pemerintah itu harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ajas umum pemerintahan yang ini kan baik. dia bilang kalau dia sudah tanda tangani sukarela jelas nggak ada masalah. Cuma kalau nggak mau izinnya dipersulit, bagaimana itu? Ya kalau memang tidak mau ya berarti digugat. Oke, kalau gitu kita ngopi dulu. Ngopi dulu nih, top cappuccino dulu biar ngobrolnya lebih enak. Enak nih kayaknya. Aduh, otak gua langsung mau diskusi 5 jam lagi kuat nih. Top cappuccino aja. Enak. Makasih ya. Iya, ini top cappuccino Bang, Iya. dengan milky foam yang lebih tebal dan ada taburan crunchy choco meltnya juga. Waduh, Abang langsung habis nih Bang. Habis langsung. Iya, digelonggong langsung sama abang. Ya udah nanti kalau mau tambah lagi langsung ke belakang ya. Yang lainnya juga ditawarin ya. Iya, siap. Dan pemirsa sambil kita ngopi, kita break sebentar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Hot Room. Di
dipersembahkan oleh Ini kalau memang lahan persil tersebut memang sudah memiliki TPZ, sebenarnya secara mekanisme mereka memang sudah harus menyerahkan lahan tersebut untuk kepentingan publik. Seperti itu penekanannya sih sebenarnya di sana. Bang? Pak Lintong, sebelum warga ini bertanya, saya belum puas. Bapak belum menjawab yes or no. Datanya kan udah jelas tadi. Tindakan Pemda DKI tersebut, yang tadi dengan data-data itu, termasuk penyelundupan hukum nggak? Untuk menghindari peraturan tentang pembebasan tanah? Saya tidak mengatakan penyelundupan. Ya? Tapi keputusan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Berarti bisa digugat di PT UN. Berarti lebih parah lagi dari penyelundupan hukum? Lebih parah lagi. Oke, mantap kan? Sekarang saja langsung dulu. Silakan, Bapak-bapak mungkin ada yang mau tanya siapa aja, monggo silakan. KOT itu mensiasati dengan cara menandatangani PKS, di mana isinya adalah secara sukarela warga menyerahkan tanpa ganti rugi. Padahal kita tahu ada undang-undang yang mengatakan bahwa setiap pembebasan tanah, penggunaan untuk kepentingan umum adalah wajib hukumnya untuk diganti rugi. Artinya itu sudah limitatif. Kita tahu bahwa kalau perjanjian ini bertentangan dengan hukum, harusnya kan sudah batal demi hukum kan begitu. Nah ketika warga nanti sudah menandatangani, apakah dia juga boleh menggunakan haknya itu untuk membatalkan perjanjian atas dasar ajas-ajas hukum? Warga yang sudah keburu tanda tangan, masih boleh nggak membatalkan dan gugat kemana? Dia bilang, gua dulu tanda tangan gara-gara lu tekan gua, izin gua nggak dikeluarin. Ternyata boleh tuh yang lain nggak tanda tangan. Menurut Bapak gimana? Udah keburu tanda tangan perjanjian sukarela. Kalau perjanjian itu kan harus secara sukarela, ya. Nah, kemudian dia sekarang sudah menandatangani, kemudian mengaku kemudian tidak dipaksa segala macam, ya itu saya kira itu sengketa mengenai masalah perdata. Disitulah nanti pembuktiannya apakah memang dipenuhi syarat bertentangan dengan undang-undang. 1320 KUH Perdata. Harus dibuktikan gitu ya Bang? Ya harus dibuktikan walaupun ditandatangani secara sukarela. Itu panjang pembuktiannya. Tapi untuk mengamankan dulu agar jangan keburu dibangun. Keburu dibangun. Apa upaya hukum mereka Pak? Iya, apa yang harus dilakukan? Kalau di PT UN itu ada apa yang namanya, kalau masuk gugatan ke PT UN, ada apa yang disebut dengan putusan penundaan. Jadi usahakan langsung begitu ajukan gugatan, mohonkan putusan penundaan. Putusan penundaan. Kalau dikabulkan oleh pengadilan. Kalau dikabulkan oleh pengadilan, kalau memenuhi alasan dikabulkan, itu tidak bisa dilakukan sampai mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Kekuatan hukum yang pasti itu bisa 4 tahun, bisa 3 tahun. Misalnya begini, kalau mereka ajukan gugatan ke TUN, keluar putusan penundaan, itu jelas jawabannya. Kalau penundaan tidak keluar oleh pengadilan TUN, tapi gugatan berjalan misalnya, apa kewajiban dari Pemda DKI atas adanya gugatan ini? Apakah dia harus berhenti enggak? Tanpa keputusan penundaan? Tanpa putusan penundaan. Kalau secara dia jalan terus. Jalan terus? Jalan terus. Dan ini putusan TUN baru keluar 2 tahun lagi, udah keburu selesai trotoarnya. Keburu selesai trotoarnya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Kita saatnya untuk bertanya apa harapan dari masing-masing pihak. Ada 3 korban di sini. Bapak silakan. Apa harapan tujukan terutama ke Pemda DKI? Kepada Pemda, kami sebagai masyarakat itu butuh pengarahan yang jelas. Karena kemarin kami sudah mengurus sesuai pengarahan SLF. Dengan surat peringatan itu cuma dikasih waktu 3 hari. Ternyata di PTSP membutuhkan waktu 74 hari untuk mengurus SLF. Dan ternyata setelah kami urus, kami yang rumah tinggal ditolak tidak bisa. Karena, bukan tidak bisa, penjelasannya belum pernah ada yang ngurus SLF rumah tinggal. Nah, sehingga kami diarahkan untuk mengarahkan ke kecamatan untuk bikin perubahan IMB. Nah, sampai di sana kami juga dijelaskan tidak ada SLF untuk R4. Nah, ini terus terang kami yang disuruh mengurus ini bingung. Setelah kami kembali lagi ke Cipta Karya, mereka pun tidak bisa mendapatkan pengarahan yang jelas. Kami mohon pemerintah kalau mengarahkan kami untuk mengurus SLF, kami mohon petunjuk yang jelas.
bagaimana tata caranya yang sejelas-jelasnya. Karena memang SLF rumah tinggal, saya sebagai arsitek, dalam 20 tahun baru kali ini saya mendengar dan Anda tadi bilang SLF rumah tinggal nggak mungkin kalau IMB-nya rumah tinggal. Penjelasan dari PTSP ya, kurang memang lebih. Yang saya tahu juga begitu. Iya. Iya kan? IMB-nya harus dirubah. Gimana Pak? Harapannya silakan. Saya hanya melihatnya begini, justru kesempatan orang akses untuk berusaha menjadi terganggu. Kenapa? Karena arus lalu lintasnya juga akan semakin tidak terkendali, kan begitu. Oke. Sehingga tujuan akhirnya menjadi tidak tercapai, menjadikan Kemang itu menjadi kawasan komersial. Pengusaha hotel, ini yang paling masalah pengusaha hotel karena bukan hanya tanah. Tapi setahu saya dari peraturan pembebasan tanah, bangunan di atasnya pun harus diganti rugi. Ya kan? Gimana sikap Bapak? Pesan kami sebetulnya adalah janganlah kenyamanan warga lain merugikan warga lainnya. Karena untuk kenyamanan trotoar, tapi pengusaha di daerah situ yang sudah memberikan pajaknya setiap bulan minimal 200 juta, revenue-nya udah nggak ada. Karena apa? Rugi. Dan yang kedua, janganlah karena kami tidak melakukan penandatanganan, kemudian perizinan-perizinan kami dipersulit. Kasihan pengusaha yang memang sudah berbuat baik kepada masyarakat lain, juga kepada pemerintah. Dan Pak Jokowi menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa perizinan-perizinan yang menyusahkan bisnis sebaiknya memang tidak dilakukan lagi oleh pemerintah daerah. Nah, catat itu. Oke. Nah, kita tanya juga ke Mas Alfred, Ketua Koalisi Pejalan Kaki. Ini Anda di pihak Pemda, di pihak mereka sih? Kami di pihak publik. Artinya Anda setuju dibangun trotoar itu, tapi gimana nasib tanah mereka gitu loh? Jadi gini, yang namanya pembangunan fasilitas publik itu given harus dilakukan. Yes, tapi ada prosedurnya kan, bayar dulu tanah orang. Bukan masalah bayar membayar, kami tidak masuk sampai ke ranah sana ya. Tapi yang pasti adalah kami hanya melihat bahwa kita semua akan menuju lansia. Yang pasti Jakarta itu punya puluhan ribu yang namanya penyandang disabilitas. Dan apakah itu tidak kita pikirkan? Kalau rumah Anda yang di sana, kau masih ngomong nggak? Ya boleh lah demi disabilitas, ambil deh tanahku ini. Mau nggak lo? Nggak, sesuai dengan prosedur kan. Kerjasama dan yang lain-lain tadi yang disampaikan oleh Bina Marga dengan bapak-bapak yang ada di Kemang itu sudah sesuai dengan prosedur. Kalau memang sudah sesuai dengan prosedur atau belum sesuai dengan menurut prosedur, Anda? Menurut Anda kalau memang masih ada sangkutan hukum, silakan saja seperti yang dibilang oleh menurut Bapak Anda setuju sudah sesuai atau tidak? Kalau yang sudah kami amati di sana, ya dari beberapa kali kami mendatangi kawasan di Kemang, bahwa di situ ada yang namanya garis sepadan bangunan, garis sepadan jalan yang memang harus diikuti oleh sama-sama, yaitu dari si pihak Pemprov atau si pihak pemilik lahan. Jadi pertanyaannya, apakah yang ditempuh Pemda ini udah setuju atau tidak? Sudah sesuai undang-undang atau tidak? Coba jawab yes or no. Kalau untuk sampai saat ini karena ini masih ada debatable, ya saya kira ini masih belum. Oke. Belum sesuai selesai. peraturan. Belum selesai karena memang masih ada si pihak pemilihan yang gitu memang masih belum. Karena untuk kepentingan apapun ajasnya adalah kalau itu tanah private harus diganti rugi. Itu prinsipnya. Oke, terakhir dari Pak Linton. Pak Linton gimana? Solusi terakhir apa? Kalau begini bagaimana? Apa upaya hukum yang harus ditempuh segera? Ya kalau ini sudah namanya sengketa dan kewenangan PT WEN sudah diperluas termasuk tindakan dan perbuatan melawan hukum, silakan manfaatkan itu PT WEN untuk memperjuangkan hak-hak Anda. Jadi kirim surat dulu, tunggu 10 hari, langsung gugat tun, begitu kan? Ya, langsung gugat tun kalau nggak dijawab. Begitu. Oke, dari Bang Hotman sekarang solusinya apa Bang? Ya, solusi karena saya dengan senior saya Pak Lintong Siahaan ini adalah rekan saya udah puluhan tahun, beliau pensiunan Ketua Pengadilan Tinggi Tun. Jadi apa yang diucapkan beliau sudah sesuai dengan apa yang di otak gue gitu loh. Cuma masalahnya memang kita bisa maklumin kalau yang paling saya kasihan adalah hotel tadi. Karena memang hampir tidak pernah saya melihat pembebasan tanah berikut fasilitas di atasnya. Padahal peraturan mengatakan iya. Tertulis ya Bang itu ya jelas ya. Ada di peraturannya itu. Bukan hanya tanahnya, tapi akibat yang ditimbulkan. Jadi kalau saran saya, daripada kalian debat-debat begini, langsung aja dulu mulai proses hukum. Kan udah ada pengacara di sini. Ya. Oke,
Ya pemirsa, itulah akhir dari jumpa kita di Hot Room pada malam hari ini. Jangan lupa sampaikan komplain Anda atau apabila Anda memiliki masalah langsung saja ke Instagram Hot Room dan juga Bang Hotman. Boleh Instagramnya? Instagram Hotman Faris Official, the best right now. Jangan lupa saksikan Hot Room Metro TV Selasa 20.05 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa dan selamat malam. Mafia kasus tipu dilibas, akal-akalan ditumpas semuanya menjadi jahat. Hotman Faris kita pria Hot Room tuntas, Hot Room tuntas, Hot Room tuntas. Metro TV, knowledge to elevate.